Ya, mungkin orang-orang sudah mengenal ya Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi yang belakangan terkenal karena 2 kasus itu ya trending ya. Ya harus begitu dulu baru terkenal. Iya. Nah, tapi orang tentu ingin tahu lebih jauh ini siapa persisnya ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Membahas masalah Palestina ini seperti membahas masalah siapa yang berhak mendapat warisan tanah. Organisasi Front Pembela Islam resmi dilarang di Indonesia. Segala kegiatannya, atributnya itu dilarang. 3 orang ini terkenal di media sosial atas pendapat-pendapatnya yang berani dan menantang. Komentar mereka kerap membuat panas telinga, terutama pihak yang menjadi target kritik. Denny, kelahiran Medan 3 Oktober 1973, menghabiskan masa kecil di Bandung, masa remaja di Jakarta, dan berkuliah di Surabaya. Pekerjaannya saat itu di stasiun radio Surabaya membentuk jiwa jurnalistik Denny. Kemampuannya pun ia tuangkan dalam membuat ruang debat akan isu-isu panas. Kemarin mendadak timeline di medsos saya itu ramai banget. Sejak 2013, ia konsen pada bahaya intoleransi dan fenomena yang terjadi di Suriah. Denny pun menuangkan buah pemikirannya ke dalam 4 buku sebagai bentuk perlawanan terhadap isu radikalisme. Eko Kuntadi, penggiat media sosial lainnya yang tidak kalah menohok dengan Denny. Melalui akun Twitter dan Instagram, Eko menyuarakan pendapat akan fenomena sosial, politik, hingga radikalisme. Ketajaman menulis ia dapat dari pengalamannya sebagai wartawan. Bahkan, ia pernah menjadi seorang pemimpin redaksi di sebuah majalah seluler. Ade Armando, seorang pakar komunikasi di Indonesia yang juga menjadi pembicara di Cokro TV. Mengangkat isu-isu yang sedang tren, Ade pun tidak kalah berani menyuarakan pendapatnya. Dimulai dari Pilkada DKI 2017 silam, dirinya menjadi lebih populer. Tidak segan-segan, Ade menunjukkan siapa yang ia bela dan siapa yang tidak. Kritik pedas pun masih sering ia lontarkan, khususnya tentang kondisi di daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena itu saran saya, kelompok-kelompok anti Tionghoa harus mencampakkan mentalitas pecundang. Kalau tertinggal jangan salahkan orang lain, apalagi menyalahkan ras orang. Nah, saya mulai dari Mas Eko yang belum cukup terkenal ya. Jadi Anda sekarang menyuarakan sikap pandangan Anda di media sosial secara terbuka. Dan dalam konteks ini Anda masuk ke ranah politik. Iya. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan apa yang sekarang Anda lakukan ini? Yang mendorong apa ya? Saya hobi nulis ya. Dulu saya pernah jadi wartawan, kemudian berhenti jadi wartawan, buka toko akrilik, nungguin orang datang yang belum tentu ada. Ada Facebook ya saya nulis. Jadi, apa yang Anda tulis dulunya itu? Yang paling menjadi perhatian saya adalah ketika institusi-institusi publik itu tidak lagi memperlakukan publik secara sama. Emang ada kasus seperti itu? Saya rasa banyak. Itu tadi sekolah, itu kan tidak memperhatikan publik. Dan sekarang ini di sekolah-sekolah negeri itu sudah mulai ada tiap Jumat pakai baju koko. Gitu loh. Iya, ini tiap Jumat. Itu seolah-olah kan menampilkan citra tertentu. Ini sekolah negeri. Kalau sekolah swasta buat saya nggak masalah. Perda-perda syariat dan lain-lain seolah-olah bahwa lingkungan itu cuma satu agama saja. Ini kan juga mengkhawatirkan kita. Oke, Bung Ade, Anda kan lebih dikenal sebagai akademisi. Ya. Tapi sekarang Anda bersuara seperti itu seakan-akan Anda bukan seorang akademisi yang netral gitu loh. Nah ini kan perubahan yang drastis. Ini Anda sadari bahwa kemudian Anda menjaga jarak dengan
kelompok-kelompok lain misalnya. Gimana Anda? Jadi ini ada konsepnya namanya public intellectual. Intelektual itu seharusnya adalah orang yang punya peran dalam masyarakatnya, ya. Dan peran di masyarakatnya bisa dengan penelitian, bisa dengan menulis buku, menulis di jurnal atau mengajar dengan baik. Tapi juga ketika ada persoalan-persoalan bangsanya, dia terpanggil untuk muncul di luar. Karena dia intelektual kan ahli. Saya bukan yang ingin menyombongkan diri, tapi saya belajar tentang ini semua. Saya tidak bicara common sense saja walaupun saya pakai mengatakan akal sehat ya. Jadi saya belajar, saya misalnya kayak tadi analisis mengenai mengapa Indonesia tertinggal, mengapa radikalisme tumbuh, itu saya pelajari dari jurnal, dari buku dan seterusnya. Tapi saya harus memilih apakah saya berhenti di kampus saja, sementara saya merasa saya punya kemampuan menulis, punya kemampuan bicara, artikulasi saya bagus. Kalau saya bicara orang mendengar, nggak semua dosen punya kemampuan itu, saya punya kemampuan itu. Maka saya pikir ya saya harus berada di lapangan, berada di tengah masyarakat, bicara tentang hal-hal yang real. Bahwa itu jadinya kemudian menyinggung perasaan orang atau dianggap sebagai, oh Anda sebagai intelektual udah nggak netral. Ya saya netral, saya tidak netral dalam rangka memperjuangkan apa yang saya, kalau istilah Denny, apa yang saya anggap benar. Dan apa yang saya anggap benar itu hasil dari apa yang saya pelajari. Baik, kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sebenarnya? Apa jawaban Anda ini? Buzzer. Ya itu nanti akan saya tanyakan. Jangan ketawa karena ini Anda bertiga ini nanti harus menjawab ya. Kita sambil mikir jawabannya apa. Iya, tapi Jawabannya sebelum apa ya? masuk ke buzzer dulu, kalau ada yang tanya, Denny Siregar tuh pekerjaannya apa sih? Apa ya? Saya ini investasi lah di beberapa unit usaha kan begitu. Terus kemudian jadi konsultan untuk media sosial di beberapa media online yang baru terbit kan begitu. Bagaimana supaya mereka bisa dibaca oleh orang. AdSense. Ini penghasilannya terbesar di Cokro. Macam-macam lah Bang Andi. Kerja itu kan tidak harus di dalam hanya satu perusahaan saja ya. Apalagi sekarang udah di online seperti ini kan. Jadi banyak banget apa yang bisa saya lakukan yang ada hubungannya dengan media sosial. Sampai di situ dulu. Karena habis ini saya akan bertanya soal dugaan kuat bahwa sebenarnya Anda bertiga adalah orang bayaran. Tidak murni seperti apa yang Anda ceritakan tadi. Tuduhan buzzer ini, Anda bertiga ini seakan-akan kalap membela Pak Jokowi. Ya. Pertanyaan saya sederhana, emang berapa pendapatan Anda ini?